guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Kadek Sinta Agatha, NIM 1717051248, kelas 7B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis jurnal dalam akuntansi sesuai dengan personal project yang saya buat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ketika kita belajar akuntansi, kata jurnal ini pasti tidak asing lagi di telinga kita. Lalu, apa itu jurnal? Secara umum, jurnal ialah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Tahapan pencatatan jurnal. Dalam tahap pencatatan jurnal, terdapat transaksi yang nantinya akan mendapatkan bukti transaksi. Setelah mendapatkan bukti transaksi, barulah kita bisa mendapatkan proses pencatatan jurnal. Fungsi jurnal ada 5, yaitu fungsi historis menjelaskan bahwa jurnal adalah kegiatan mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis sesuai dengan tanggal transaksi. Fungsi mencatat menjelaskan bahwa jurnal merupakan pencatatan yang lengkap, terperinci, artinya semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Fungsi analisis, setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan hasil analisis dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit, kredit, perkiraan, beserta jumlahnya. Fungsi informatif, jurnal dapat memberikan informasi atau pemberitahuan mengenai transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu fungsi instruktif, merupakan pencatatan dalam jurnal merupakan instruksi atau perintah untuk melakukan posting atau memindahkan debit, kredit ke dalam buku besar. Setiap fungsi dari jurnal disesuaikan dengan kebutuhan transaksi setiap perusahaan. Namun, fungsi di atas merupakan bagian yang perlu diperhatikan untuk memudahkan proses pembuatan jurnal keuangan. Jenis-jenis jurnal ada 5, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal kembali. Jurnal umum merupakan jurnal akuntansi yang berisi semua transaksi keuangan. Pencatatan jurnal umum dilakukan dalam periode tertentu atau dijadikan sebagai buku harian. Jurnal ini juga dilakukan secara sistematis. Dalam jurnal umum, terdapat 5 akun yang harus diperhatikan saldo normalnya. Akun tersebut diantaranya aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Manfaat jurnal umum yaitu untuk mengetahui perubahan, baik itu adalah bertambahnya atau berkurangnya dari suatu akun. Yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai dari setiap masing-masing akun yang telah didebet atau dikreditkan yang harus benar-benar berseimbang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui nilai yang akan dicatat dalam suatu akun. Contoh soal dari jurnal umum yaitu pada tanggal 24 September 2019, toko elektronik membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 12 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Maka, jurnal umum dari transaksi di atas dicatat sebagai berikut. Tanggal 24 September 2019 dilakukan pencatatan dalam jurnal umum, yaitu peralatan sebesar 12 juta dicatat pada akun debit dan perlengkapan sebesar 8 juta dicatat dalam akun debit, sedangkan untuk akun kredit yaitu kas dicatat sebesar 20 juta. Maka total debit dan kredit yaitu setara sebesar 20 juta. Jurnal khusus adalah jurnal atau catatan transaksinya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dalam jurnal khusus ini juga masih terdapat jenisnya. Jenis jurnal khusus diantaranya jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Adapun kegunaan dari jurnal pembelian untuk penampungan catatan beragam transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang maupun usaha dengan cara kredit.
Jurnal penjualan berguna untuk sebagai tempat pencatatan segala jenis penjualan baik barang maupun jasa yang dilakukan dengan cara kredit. Jurnal penerimaan kas berguna untuk pencatatan untuk semua jenis transaksi yang menghasilkan uang tunai dari berbagai sumber. Sedangkan jurnal pengeluaran kas berguna untuk pencatatan pengeluaran operasional perusahaan dalam bentuk uang tunai. Adapun manfaat jurnal khusus yaitu proses data transaksi yang lebih cepat. Yang kedua yaitu penggambaran data yang lebih jelas dan cepat. Yang ketiga, proses postingan ke dalam buku besar akan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan secara berkala menjadi lebih mudah. Contoh soal jurnal khusus seperti yang bahas di atas, jurnal khusus memiliki banyak jenis. Untuk contoh saya ambil adalah jurnal penjualan yang termasuk dalam jurnal khusus dengan contoh seperti di bawah ini. Tanggal 6 Juli dilakukan transaksi penjualan dengan nomor faktur 011 sejumlah barang dagang kepada toko bersama seharga 3.200.000 dengan syarat N/30. Tanggal 10 Juli dilakukan transaksi penjualan dengan nomor faktur 012 sejumlah barang dagang kepada toko sahabat sebesar Rp2.400.000 dengan syarat N/30. Maka untuk jurnal transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang biasanya dicatat pada akhir periode. Dalam jurnal ini biasanya berisi transaksi yang belum dicatat atau salah atau transaksi yang perlu disesuaikan. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode yaitu yang pertama, akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu yang telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena adanya penyusutan aktiva. Yang keempat yaitu akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima yaitu akun beban, yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang selanjutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka, yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Contoh jurnal penyesuaian. Pada tanggal 1 September 2019 dibayarkan uang sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Maka pada jurnal setiap bulan harus membuat jurnal penyesuaian untuk sewa tersebut sebesar 2 juta. Maka jurnal penyesuaian pada bulan pertama yaitu jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Manfaat dari pembuatan jurnal penutup adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan menjadi nol. Yang kedua yaitu agar saldo akun modal menunjukkan bahwa yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga yaitu memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang terakhir yaitu menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Contoh soal jurnal penutup. Saldo akun pendapatan pada akhir periode diketahui sebesar 100 juta. Maka jurnal penutupnya adalah sebagai berikut. Jurnal pembalik ialah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal pembalik yaitu mempermudah pencatatan transaksi, terutama pencatatan neraca yang disusun di awal periode yang baru. Namun tidak semua neraca bisa dibuatkan jurnal pembalik, hanya yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian saja. Yang kedua yaitu untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. Dengan dibuatnya jurnal ini, tentu proses penyusunan jurnal penyesuaian lebih sederhana, terutama jurnal yang disusun pada periode selanjutnya.
Yang ketiga yaitu menghindari kesalahan pembuatan jurnal penyesuaian. Salah satu bentuk kesalahan yang dimaksud ialah adanya pencatatan jurnal yang ganda serta pengakuan akun biaya dan pendapatan yang juga double. Akun-akun yang boleh menerapkan jurnal pembalik. Yang pertama yaitu akun beban yang harus dibayarkan. Beban yang dimaksud adalah beban yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan atau badan usaha periode tertentu, yang nantinya masih memungkinkan catatan beban tersebut akan muncul di periode selanjutnya. Yang kedua yaitu beban yang khusus dibayar di muka. Adalah akun yang sudah dibayarkan oleh perusahaan tetapi transaksinya masih belum tercatat di dalam neraca, sehingga tidak ada catatan tentang beban pada periode tersebut. Kasus ini sering terjadi manakala setiap beban yang dibayarkan oleh perusahaan uangnya diambilkan dari pengeluaran yang dianggarkan pada periode tertentu. Yang ketiga yaitu akun pendapatan yang masih akan diterima perusahaan. Maksudnya, penghasilan tersebut sudah diterima tetapi masih belum tercatat sebagai pendapatan usaha. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di awal. Jika ada pendapatan perusahaan yang diterima di awal transaksi, maka itu juga bisa dibuatkan jurnal pembalik sekalipun laporannya masih belum ditunjukkan pada pelanggan. Yang kelima yaitu beban pemakaian atas perlengkapan. Terkadang perusahaan memasukkan peralatan-peralatan operasi sebagai beban. Jika sistem ini yang dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka jurnal perlu dibuatkan jurnal pembalik juga. Contoh jurnal pembalik diambil dari kasus yang dipakai pada jurnal penyesuaian sebelumnya. Jadi jurnal pembaliknya yaitu pemaparan materi yang bisa saya paparkan mengenai jenis-jenis akun dalam akuntansi. Selanjutnya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.